Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Itu adalah ketika tulang secara perlahan-lahan kehilangan kepadatannya. Jadi di dalam tulang kepadatannya jadi kropos, lemah dan rentan, gampang fraktur, tulang patah, ibaratnya gampang retak dan patah. Nah, osteoporosis dikenal sebagai penyakit sunyi, silent disease. Jadi penyakit yang nggak ada suaranya, nggak ada apa-apa, totonya kalau udah kena, pam, sakit kiri, sakit kanan, jatuh, kepleset, atau tulang patah. Gampang sekali tak patah tulang atau kepleset kita jatuh. Karena kita udah nggak kuat lagi. Rangka badan kita itu, tulang-tulang kita itu udah kropos, udah nggak bisa keker ibaratnya. Biasanya kalau udah kena osteoporosis itu yang paling sering adalah terpleset, jatuh, menyebabkan tulang patah. Ya. Terus nyeri di leher, di punggung bawah, dan postur tubuh itu akan bongkok. Nggak bisa lurus lagi. Akan kayak begini jalannya tuh. Bongkok banget. Nggak lurus deh ibaratnya. Nah, penurunan tinggi badan secara perlahan-lahan. Ya, kalau orang udah berumur biasanya lebih pendek, Pak. Lebih ciut, Pak. Yaitu salah satu. Kedua, memang kalau ada osteoporosis, tulang kita pun karena beban kita berdiri terus mau nggak mau akan lebih ciut, lebih pendek. Jarak antara tulang sama tulang itu jadi lebih padat. Nah itu salah satu ciri-ciri orang kena osteoporosis. Nah jadi gimana dong Pak kalau orang udah kena osteoporosis? Mau makan apa? Bagaimana perbaikinnya? Yes, mari kita sama-sama kita pelajarin makan apa kepada orang yang penderita osteoporosis. Dari kecil, kita sudah dianjurkan untuk minum susu. Setiap pagi bangun tidur, mau makan breakfast, makan pagi, kita dianjurkan oleh orang tua kita, susu. Nah, susu yang paling utama di sini membantu osteoporosis kita, memperkuatkan kita punya tulang-tulang dan padatkan kita punya tulang karena di dalam susu banyak kandungannya. Seperti kayak kalsium, vitamin D, dan lain-lainnya. Nah, dalam susu sendiri itu bermacam-macam susu. Ada susu yang susu rendah lemak, yaitu low fat milk. Ada susu yang non lemak, yaitu non fat milk. Kedua, selain kita susu, kita juga dianjurkan untuk makan yogurt. Yogurt penuh dengan kalsium dan vitamin D. Karena itu salah satu yang bisa memperkuat tulang kita. Nomor 2 adalah salmon dan ikan sarden. Di dalam ikan sarden dan salmon itu banyak sekali yang namanya vitamin kalsium yang tinggi. Dan kedua juga vitamin K2. Nah ini semua yang akan memperkuat tulang kita. Ya, makanya ini hari kalau kita bisa makan ikan, apalagi sarden yang ya ikan sarden biasa kita makan kan termasuk tulang-tulangnya juga ya. Kalau yang sudah lembut lah gitu ya. Nah itu juga baik untuk kesehatan tulang kita. Nah ketiga adalah lemak ikan. Seperti kita tahu di ikan kan ada omega 3-nya, ada lemaknya. Nah lemak-lemak ikan itu baik buat kesehatan kita. Bukan berarti kita makan banyak lemak ikan itu menjadi kitanya jadi kolesterol. Bukan. Lemak ikan tuh baik buat kita selain melawan kolesterol juga mempersehatkan kita punya tulang, osteoporosis. Nomor 4 adalah sayur kale. Sayur kale itu sangat populer untuk orang yang penyakit kanker. But di sini untuk osteoporosis juga penting. Di dalam kale, setengah gelas of kale itu mengandung 565 mikrogram of
vitamin K1. Berarti di dalam kale itu banyak sekali vitamin K, at the same time banyak kalsium, banyak macam-macamnya. Yang paling inti di dalam kale karena banyak vitamin K-nya dan ada antioksidan, baik juga untuk penyakit jantung kita. Termasuk di dalamnya ada quercetin dan camphorol. Quercetin dan camphorol itu membantu penyakit jantung dan osteoporosis. Nah, nomor 5 adalah brokoli. Kita sudah tidak asing lagi dengan sayur ini. Sayur brokoli kandungan nutrisinya banyak sekali kalsiumnya. Kalsiumnya sangat tinggi. Nah, di dalam sayur brokoli itu mengandung banyak vitamin dan mineral termasuk folat, kalium, mangan, zat besi, vitamin C, dan K1. Jadi di dalam brokoli itu penuh vitamin dan padat dengan kalsium dan mineral-mineral lain yang baik untuk memperpadat tulang kita apabila kita kena penyakit osteoporosis. Nomor 6 adalah bayam. Bayam itu juga penuh dengan vitamin, makanya orang Jepang suka sekali makan bayam. Ya, nah di dalam bayam itu nutrisinya banyak sekali. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin E, magnesium, folat, zat besi. Di dalam vitamin-vitamin ini ada juga di dalam bayam vitamin K untuk perbaiki, membantu pertumbuhan tulang kita. Bayam mengurangi stres oksidatif, meningkati kesehatan mata kita. Kedua, melawan kanker. Ketiga, mengatur tekanan darah kita. Dari kalau umpamanya darah tinggi bisa normal, darah rendah bisa normal. So many powerful thing inside the bayam. Nah, nomor 7 adalah asparagus. Di dalam asparagus mengandung vitamin K sampai 60 mikrogram dalam 125 ml. Kedua, asparagus rasanya enak dan juga gampang dimakan. Kalau yang bagus ya, berarti asparagus bisa dicah, bisa direbus, asal jangan terlalu lama panasnya atau rebusnya. Karena digodok terlalu lama, asparagus akan hilang. Dia punya vitamin-vitaminnya. Makanya asparagus very friendly. Dari anak kecil sampai orang yang dewasa, lansia pun doyan namanya asparagus. Asal tahu cara masak yang enaknya. Caranya mau tahu? Gampang kok. Asparagus cuma direbus, habis itu disiramin aja tuh. Bisa saus tiram, bisa saus macam-macam deh. Asal kita yang suka sausnya kita siram di atasnya, jadi dah makan asparagus yang kayak digado mentah atau digado setengah mateng yang sudah direbus. Nah, selanjutnya adalah buah bit. Banyak orang nggak ngerti buah ini yang besar-besar kayak segede gini. Kalau direbus itu cuman kesannya merah dan tidak ada rasanya, tawar. Nah, ini beetroot mengandung banyak vitamin K banget. Mengandung sampai 350 mikrogram dalam 125 ml. Di dalam buah bit ini, karena dia sering mengisap banyak vitamin-vitamin, selain vitamin K-nya bagus, dia juga gampang dimasaknya. Bisa direbus, bisa habis direbus dipotong, ditaruh di salad, di mix sama salad. Ibaratnya kayak karena tidak ada rasa kan salad ada sausnya ya, kita bisa makan atau juga bisa di jus, bisa dicampur dengan jus. Kalau saya sukanya makan buah bit dicampur dengan jus. Makanya ini buah bit baik buat penyakit kanker, kolesterol, termasuk ini hari bicarakan osteoporosis. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa macam buah
yang cocok untuk penderita osteoporosis. Buah delima di dalam kandungan buah delima itu, 1 butir buah delima mengandung 20 mikrogram of vitamin K. Selain buah delima, kita juga rekomen ada beberapa macam buah. Salah satu adalah kiwi, blueberry, ada lagi alpukat, tomat, anggur. Ya, ini beberapa macam buah yang baik untuk kesehatan dan perbaikin tulang osteoporosis kita. Selanjutnya adalah kentang. Kok kentang? Yes. Di dalam kentang mengandung banyak vitamin namanya potasium. Potasium itu baik untuk mencegah kesehatan kita, menjaga kita punya kepadatan dari segi gigi dan tulang. Makanya kentang salah satu yang kita rekomen untuk kita bisa makan untuk mencegah atau mempadatkan kita punya tulang dan gigi yang banyak dengan kalsiumnya. Yaitu karena di dalamnya penuh dengan potasium. Nextnya adalah lemon dan jeruk. Di dalam lemon dan jeruk banyak sekali yang namanya mengandung vitamin C atau asam ascorbat. Asam ascorbat itu sama dengan vitamin C. Prinsipnya nama kerennya aja asam ascorbat. But intinya di dalam jeruk dan lemon selain penuh vitamin C yang baik untuk kesehatan kita, baik untuk tulang juga, penuh dengan antioksidan, plus karena banyak vitamin C dan antioksidan, sekaligus juga dia bisa membentuk kolagen di dalam tulang-tulang kita juga. Nah, atau di kulit-kulit kita juga. Nah, selain itu juga di dalam vitamin C itu baik untuk kesehatan kita punya kulit, kita punya tulang, kita punya gigi. Itu semua salah satu komponen vitamin C yang tidak bisa dihindarkan. Harus yang paling banyak, yang paling padat adanya di lemon dan jeruk. Nah, nextnya kita tidak bisa hindari ini si kecil dan merah, yaitu strawberry. Strawberry kita udah tahu khasiatnya sangat luar biasa. Selain bisa mencegah kanker, penuh antioksidan, baik buat kesehatan. Of course, strawberry juga baik untuk kepadatkan tulang-tulang yang kropos ya kita untuk penderita osteoporosis. Selanjutnya adalah tomat. Di dalam tomat selain penuh vitamin C dan lain-lainnya, salah satu mengandung ada magnesium. Magnesium itu baik buat karena jarang sekali di makanan mengandung banyak magnesium. Salah satu di tomat kita harus makan magnesium, baik untuk kita punya kesehatan dan menguatkan kita punya tulang yang sudah kropos ini. Selanjutnya adalah minum susu, kan tadi minum susu sapi yang pertama-tama kita bilang olahan susu, yogurt dan lain-lainnya. Nextnya ini adalah susu bat kedelai. Susu kedelai. Susu kedelai banyak mengandung vitamin D. Nah, vitamin D dibutuhkan di badan kita. Selain kita bisa dapat dari jemur, kita juga bisa minum susu kedelai untuk meningkatkan kandungan vitamin D-nya di tubuh kita. Vitamin D itu membantu memperpadat kita punya tulang. Selanjutnya adalah minyak nabati. Minyak nabati itu baik adalah minyak dari tumbuh-tumbuhan. Salah satu adalah minyak canola, minyak zaitun, minyak kedelai, dan tidak asing lagi yaitu minyak VCO. VCO itu apa? Singkatan dari Virgin Coconut Oil. Itu yang baik, yang sehat untuk tubuh kita juga. Nextnya adalah hati sapi. Di
dalam hati sapi padat dengan vitamin K, yaitu mengandung 106 mikrogram dalam 100 gram hati sapi. Selain itu, hati sapi pun sendiri di dalamnya penuh dengan vitamin B12, B kompleks, kolin yang baik untuk kesehatan kita, menumbuhkan sel baru kita, termasuk biotin dan zat-zat besi, tembaga, seng, folat, vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Nah, hati itu padat banget, banyak vitamin di dalamnya. Makanya tidak boleh dilewatkan. Kita tidak anjurkan makan banyak daging, but harus usahakan makan banyak hati sapi. Nah, lanjutnya adalah daging ayam. Daging ayam putih ya. Cara masaknya direbus, jangan digoreng. Jangan pakai kulitnya, karena di bawah kulit ayam dagingnya itu banyak hormon yang tidak sehat. Kalau apalagi digoreng, kulit ayam banyak minyaknya tidak sehat untuk badan kita. Diusahakan makan dada ayam. Daging ayam atau dada ayam itu bagus juga. Selain paling populer di dunia, daging ayam pun juga adalah salah satu sumber protein yang baik. Nah, di dalam daging ayam itu mengandung 60 mikrogram dalam 100 gram punya vitamin K. Ya, dada ayam itu salah satu vitamin yang tinggi dengan K2. Ya, 3 ons daging ayam itu sama dengan 17% nilai harian vitamin K kebutuhan kita. Kalau orang yang sakitnya namanya udah osteoporosis, harus makan vitamin D, vitamin K. Especially vitamin K2 juga baik. Malah akan paling baik kalau bisa makan vitamin K2 daripada vitamin K. Nah, K2 sama D atau D3. Nah, ini penting banget. Nah, di dalam dada ayam juga kaya dengan niacin dan vitamin B6. Ini merupakan sumber dari selenium dan fosfor. Nah, ini semua komponen-komponen di dalam daging ayam itu sangat baik untuk orang penyakit osteoporosis. Sekarang saya akan coba kasih tip resep jus yang baik untuk penderita osteoporosis adalah tomat, lemon, kale atau bayam, dan buah bit dicampur dengan 1/4 gelas air di blender. Sesudah di blender, dituangkan di gelas, dikasih 2 sendok rohani atau madu mentah. Dicampur rohani, diminum setiap pagi pada perut kosong sebelum sarapan pagi. Apa kita minum ini yang begitu banyak vitamin-vitaminnya jus, itu salah satu menggantikan obat atau memperpadatkan tulang kita. Supaya jangan kropos, ya bisa lebih padat, siapa tahu nggak banyak patah kiri, patah kanan. Biasanya kalau orang udah ketuaan, seringkali dibilang, aduh udah osteoporosis gampang patah, fragile tulang-tulangnya. Ya, dengan minum jus ini, salah satu akan membantu memperkuat tulang-tulang kita, dipadatkan tulang-tulangnya itu. Nah, saya harap Anda bisa menikmati tips jus tadi yang saya bicarakan. At the same time juga, kalau kita konklusikan ini hari, osteoporosis bukan penyakit yang kita bisa rasakan sakitnya. Itu adalah silent killer. Secara diam-diam dia sudah bikin kita sakit. Cuma kita tidak ada rasanya. But kalau kita tidak mencegah dari jauh-jauh hari, by the time kita udah kepleset, sering jatuh, kaki nggak kuat pegangnya, itu tulang akan banyak retak, banyak patahnya. Lebih bagus mulai sekarang kita mulai mencegahnya dengan minum, makan yang benar, yang banyak vitamin K-nya, yang banyak vitamin D-nya, yang juga banyak kalsiumnya. Ya itu yang supaya
memperkuat, memperpadat kita punya tulang-tulang. Seringkali kita makan banyak obat untuk mencegah kolesterol dan lain-lainnya. Osteoporosis semestinya nggak ada obatnya. Obatnya itu cuma dari pola hidup kita sendiri. Kalau kitanya rajin gerak badan, salah satu itu vitaminnya untuk memperpadat tulang kita. Kedua, makanan yang sehat-sehat yang banyak vitamin K, vitamin D, dan kalsium, nah magnesiumnya, itulah salah satu vitamin yang untuk bisa membantu memperpadat tulang-tulang kita. Apabila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Sekaligus juga, klik dan subscribe channel kami dan share ke teman-teman yang banyak yang belum tahu mengenai kesehatan secara alami. Nah, at the same time apabila Anda perlu informasi, klik www.hydrofarm.co.id dan ketik bila ada pertanyaan yang belum mengerti atau ada ide yang baik, nanti saya akan satu persatu yang menjawabnya. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.